Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi COVID seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dalam lindungannya dan pandemi ini bisa segera berakhir. Jangan lupa, meskipun pandemi seperti ini, kita harus selalu semangat belajar. Kali ini bersama dengan saya, Kak Iva, kita akan belajar tentang statistika. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebelumnya adik-adik pasti sudah mempelajari tentang apa itu data, macam-macam data, penyajian data, dan bagaimana menganalisis data, bukan? Di sini kita ulas sedikit. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Dan macam-macam data ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan data yang berupa angka, sedangkan kualitatif bukan angka. Bentuk penyajian data diantaranya, yang pertama ada bentuk tabel, seperti gambar di samping. Yang kedua ada diagram batang, gambarnya seperti itu, lalu diagram lingkaran, dan ada diagram garis. Sekarang waktunya membahas fokus materi hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Maksudnya, dari beberapa data akan diperoleh suatu nilai yang menjadi nilai pusat atau perwakilannya. Macam-macam ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama min, yang kedua median, dan yang ketiga ada modus. Biar lebih tahu, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, min, disebut juga rata-rata, dilambangkan dengan X bar. Rumusnya, min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. X bar sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya ditambah Xn per N. Nah, ini adalah rumus untuk data tunggal ya adik-adik. Selanjutnya, median, ME, atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya di tengah dari suatu data, dengan syarat data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Sebenarnya kalau datanya ganjil, mudah sekali untuk menemukan nilai tengah. Akan tetapi kalau datanya genap, ini kita harus menggunakan rumus. Maka dari itu, kita menggunakan rumus untuk mencari nilai median. Dan berikut ini adalah rumusnya untuk data yang ganjil dan ada juga untuk data yang genap. Selanjutnya adalah modus atau MO. Adalah nilai yang sering muncul. Ini sangat mudah ditemukan apabila data tersebut sudah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang atau diagram yang lainnya. Karena nilai yang sering muncul ini adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak berarti kan? Jadi tidak ada rumus khusus yang digunakan untuk menentukan modus dari data tersebut. Ini yang paling mudah di antara ketiga.
ukuran pemusatan data tadi ya adik-adik. Nah, supaya lebih mudah nanti dalam memahami min, median, dan modus, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Diketahui nilai ujian matematika 15 siswa kelas 8A sebagai berikut: 7, 7, 4, 9, 8, 8, 9, 9, 8, 8, 5, 4, 7, 5, dan 5. Tentukan nilai min, median, dan modus dari data nilai tersebut. Ini adalah data nilai tunggal ya, adik-adik. Rumus min tadi jumlah data dibagi banyaknya data. Sekarang kita masukkan jumlah data dari data nilai ujian matematika kelas 8A tadi. Min sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 4 dan seterusnya dibagi 15. Min sama dengan 103 dibagi 15. 103 ini adalah hasil dari jumlah data nilai siswa tadi. Nah, ketemulah nilai dari min yaitu 6,87. Yang selanjutnya kita mencari nilai dari median data. Nah, untuk menentukan mediannya, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutan datanya sebagai berikut: 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, dan 9. Nah, karena datanya berjumlah 15 dan rumus dari median tadi adalah data, apabila data tersebut ganjil maka mediannya ada di data yang ke N plus 1/2, yaitu 15 plus 1/2, 16/2, yaitu 8. Maka median data tersebut terletak pada data ke-8, yaitu 7. Maka median data tersebut adalah 7. Modus dari data tersebut adalah 8. Karena dari data kita dapat melihat bahwa yang mendapat nilai 4 ada 2 anak, yang mendapat nilai 5 ada 3 anak, yang mendapat nilai 7 ada 3 anak, yang mendapat nilai 8 ada 4 anak, dan yang mendapat nilai 9 ada 3 anak. Jadi nilai yang didapatkan oleh 4 anak ini adalah nilai yang paling banyak didapatkan. Bukan paling banyak nilainya, tapi frekuensinya, jumlah anak yang mendapatkan nilai yang sama. Ini yang terbanyak, yaitu 4 anak dengan nilainya 8. Dari data nilai ujian matematika kelas 8A, kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut dengan nilai 4, frekuensinya 2, dan seterusnya. Ditemukan jumlahnya 15. Ini telah sesuai dengan soal yang telah disebutkan di awal tadi. Sehingga dari tabel ini kita bisa menganalisis. Nah, di sini frekuensinya yang terbanyak itu adalah 4. Dengan nilainya 8, sehingga modusnya adalah 8. Lebih cepat, lebih mudah, bukan? Nah, kalau mediannya, kita bisa mencari nilai tengahnya seperti tadi. Nilai tengahnya dari 15 adalah 8. Sehingga nilai ke-8 itu jatuh kepada nilai 7. Karena 2 ditambah 3 ini 5. 5 ditambah 3 8. Jadi nilai ke-8 ini adalah 7. Nah,
lebih mudah juga kan? Selanjutnya rata-rata. Ini kalau kita mencari rata-rata dengan data berkelompok, rumusnya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Intinya, apa yang kita pelajari dari awal, yakni tentang data, tentang macam-macam data, tentang macam-macam penyajian data, ini sangat berguna bagi materi-materi yang selanjutnya. Seperti sekarang ini, penyajian data sangat berguna untuk kita menentukan atau mencari ukuran pemusatan data. Jadi, jangan dengan mudah dilupakan, tetapi gunakan apa yang telah dipelajari ini untuk materi-materi yang selanjutnya. Bagaimana? Cukup mudah dan menyenangkan, bukan? Seperti itulah matematika. Tidak ada menyeramkannya sama sekali kalau kita sudah mengenal matematika dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana video pembelajaran kali ini? Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.